Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah. Kesempatan ini kita akan mengetahui atau mendiskusikan perkembangan terakhir dari atau perkembangan terkini dari saudara muslim kita di Palestina. Dan sudah bersama kita Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Beliau adalah Direktur Pamong Institute. Ini sudah hari ke-53 sejak tanggal 7 Oktober ya. Dan ini sudah memasuki hari ke-2 ya, gencatan senjata. Ini bagaimana perkembangan terkini dari saudara kita di Palestina? Ya, kalau kita lihat berita yang ada, kita bisa lihat bahwa ada penurunan eskalasi serangan dari Zionis Yahudi ke Palestina, ke Jalur Gaza. Sehingga sedikit banyak ada aktivitas bisa berlangsung lagi gitu. Walaupun tidak normal, misalnya aktivitas sekolah, aktivitas rumah sakit, bahkan rumah sakit itu kan sebagian masih dikuasai oleh Zionis Yahudi. Seperti Rumah Sakit Islam Indonesia, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, itu kan informasinya yang kita dapatkan itu masih dikuasai atau dikontrol oleh tentara Zionis Yahudi. Jadi tidak normal lah. Walaupun mungkin bom-bom itu sudah berkurang, gitu. Cuma tidak normal. Nah, di kesempatan itu juga terjadi pertukaran tawanan, baik dari tawanan yang di Israel maupun yang tawanan yang ditahan oleh pihak Palestina, Hamas dalam hal ini, ditukar, diserah terimakan. Nah, sebenarnya ini menurut saya perkembangan yang cukup bagus. Hanya kan kita melihat bahwa gencatan senjata kan sementara. Dan kita tahu dalam kondisi gencatan senjata aja Israel masih mengebom lagi kan gitu di beberapa titik. Nah, kira-kira begitulah gambaran di sana, masih mencekam sebenarnya posisinya. Tapi kalau melihat sejarah ke belakang, ini kan Yahudi ini baru sekarang lah didahului serangannya ya. Tapi kan selama 76 tahun kan mereka menyerang terus, tarik mundur sebentar, nyerang lagi. Ini kira-kira kalau melihat karakter Yahudi ini, gimana nih prediksi ke depan ini? Yang pertama kita mesti tahu bahwa Yahudi itulah bangsa atau kaum yang memang bahasa umumnya itu paling tidak beradab, paling pandai berkhianat. Karena dalam catatan sejarah itu selalu berkhianat. Mau di zaman Nabi, mau di zaman Khalifah, mau sampai di zaman sekuler sekarang, selalu ada pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Di zaman Nabi itu kan diikat dalam perjanjian damai misalnya, kemudian mereka berkhianat. Kemudian disepakati dalam Piagam Madinah untuk hidup berdampingan dengan damai, toh akhirnya beberapa kali berkhianat, termasuk menikam kaum muslimin dari belakang. Misalnya di peristiwa perang Ahzab itu kan mencoba menikam dari belakang. Itu memang karakter dia begitu, termasuk di perjalanan di masa Khalifah. Kemudian masa kehidupan dan Khalifah pun sampai hari ini nampak mereka selalu mengkhianati perjanjian atau perdamaian. Kurang banyak apa resolusi Dewan Keamanan PBB itu? Kurang banyak apa perundingan damai yang sudah dilakukan, ratusan tuh. Tapi semua dikhianati dan semua dilanggar kan gitu. Itu karakter Zionis Yahudi itu nampaknya seperti itu. Ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya, Ustaz. Kalau kita lihat dalam sejarah paling tidak 300 tahun terakhir ya, atau 200 tahun terakhir, justru sebenarnya orang-orang Eropa itu mengusir Yahudi itu ya. Dari misalnya Prancis mengusir Yahudi, Inggris juga mengusir Yahudi, Jerman yang paling heboh kan gitu. Nah, tapi sekarang ini kenapa justru orang-orang Eropa ini tampaknya bersahabat atau bersama Yahudi Zionis ini? Kira-kira apa ini? Mungkin butuh diklarifikasi orang Eropa itu siapa? Mungkin rejim penguasanya yang bersahabat. Oh gitu. Tapi kalau masyarakatnya kita bisa melihat mereka protes kan gitu pasti. Coba bisa perhatikan tuh, banyak sekali di Amerika, di Eropa, Inggris, semua kan protes. Bahkan kita bisa melihat ada beberapa media itu mengatakan polisi juga protes tuh, membela Palestina. Tapi yang tidak protes itu kan penguasanya. Kenapa penguasanya? Penguasanya itu kan posisinya mereka sebenarnya hanya boneka oligarki yang memang sedang didudukkan oleh hasil para oligarki yang hasil lobby Yahudi gitu. Jadi mereka mau tidak mau patuh sama tuannya. Gitu. Tapi bagi masyarakat nampak kan kita lihat mereka tidak setuju itu dan protes. Nah ini tidak beda dengan dunia-dunia Islam sih sebenarnya.
Jadi kalau kita bilang bukan hanya Eropa, Amerika dan lain sebagainya yang pemerintahnya atau penguasanya itu pro Yahudi, tetapi di dunia Arab juga pro Yahudi itu. Gitu. Ya, baik sahabat Palembang Bersyariah, kita masih akan lanjutkan ya obrolan kita. Ini memang selain kita mengulik perkembangan terkini tadi, nanti kita akan bincangkan sesuatu yang lain. Dan teman-teman yang belum subscribe, like, comment, and share ya. Di subscribe dulu ya. Like, subscribe ya. Baik Ustaz. Ini sebenarnya kan ada semacam apa ya? seolah-olah atau fakta ya, bahwa sebenarnya ditaruhnya Yahudi Israel Zionis itu di Timur Tengah itu sebenarnya yang diuntungkan tuh siapa gitu. Karena tadi kan di sejarahnya Yahudi itu diusir. Ya. Nah, tapi kemudian perkembangannya kan malah mereka tadi ya pemerintahannya bersama dengan Yahudi menyerang kaum muslimin. Ini sebenarnya dibalik dipeliharanya Yahudi itu di Timur Tengah itu kira-kira bagaimana? Iya, sebenarnya untuk menjaga kepentingan para oligarki, para pebisnis, terutama oligarki ekonomi dan oligarki politik. Dua kan oligarki itu. Ada yang punya kepentingan politik dan ada yang punya kepentingan ekonomi. Kepentingan politik para penguasa, kepentingan politik ekonomi adalah para pebisnis itu. Nah, kita lihat catatan sejarah bagaimana ketika Theodor Herzl ingin mendirikan negara Zionis itu. Kan dia datang dulu kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid II untuk meminta izin bahwa meminta tanah Palestina untuk ditinggali mereka atau mendirikan negara itu. Tetapi kita bisa melihat jawaban Khalifah waktu itu, padahal dibawakan 150 juta pound sterling uang emas. Tapi jawaban Khalifah tidak akan diberikan sejengkal pun tanah itu. Sampai selama Khalifah ada, maka Yahudi tidak akan pernah bisa menempati tanah Palestina. Nah, artinya apa? Theodor Herzl yang ingin mendirikan negara Palestina itu, negara Zionis itu, sadar betul bahwa tanah itu adalah tanah yang dijaga oleh Khalifah. Sehingga mereka tidak leluasa untuk mengambil dan mendudukinya. Kenapa mereka hari ini bisa menduduki tanah itu? Karena tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang melindungi tanah itu. Kan tadi dibilang selama masih ada Khalifah, maka kaum Yahudi itu tidak mungkin bisa mendirikan negara di sana. Nah, faktanya itulah yang membuat mereka berpikir untuk segera meruntuhkan institusi yang menjaga itu Khalifah itu. Sehingga ketika tidak ada Khalifah, maka mereka bisa mendirikan negara itu sana dengan dukungan negara-negara imperialis yang lain yang ingin menjajah tanah tersebut dan menguasainya. Itu Inggris terutama ya. Kemudian dibantu juga oleh legalitasnya oleh PBB. Jadi kalau hari ini kita mengharapkan PBB ingin menghukum Zionis Yahudi, itu sama dengan mimpi di siang bolong karena orang mereka yang mengizinkan itu di sana. Dan kita lihat semakin lama, semakin banyak perundingan, semakin banyak resolusi Dewan Keamanan PBB dikeluarkan, ternyata tanah yang mereka rampas dari warga Palestina semakin luas sampai hari ini. Dan kalaupun hari ini mau merunding lagi, itu akan lebih luas lagi nanti mungkin begitu ya. Kira-kira begitu. Nah ini saya kira sahabat Palber yang dirahmati Allah yang mungkin kita tidak banyak tahu ya. Jadi ternyata sebenarnya yang melahirkan Yahudi Zionis Israel Lanatullah itu adalah PBB ya. Ya, Inggris yang kemudian disahkan, diberi legalitas oleh PBB. Nah, tentu ini satu yang menarik kalau dulu Yahudi itu tidak bisa masuk ya ke Palestina karena ada penjaganya. Sekarang kondisinya sudah hampir 100 tahun ya khilafah itu tidak ada. Nah, apa korelasinya Ustaz? Mengadakan kembali khilafah dengan penjagaan terhadap Palestina ini. Iya, kalau kita lihat kalau kita ingin menyelesaikan persoalan Palestina, tentu kita bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan dengan benar. Kita sudah mencoba ini lebih 70 tahun menyelesaikan Palestina dengan berbagai cara, berbagai perundingan, berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB keluar, tetapi kan tidak pernah selesai dan justru bukan tambah
selesai, tapi tambah luas kekuasaan yang diambil, tanah yang dirampas oleh tanah warga Palestinanya Palestina. semakin hilang. Sempit. Dan mungkin dengan agresi yang barusan ini, ini juga nampaknya akan semakin mempersempit lagi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat itu, maka korelasi adanya kepemimpinan Islam dalam konteks kekuatan yang kuat dalam konteks global, yaitu kepemimpinan seperti di masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Itu sebenarnya sangat penting supaya ini bisa selesai. Dan kalau kita lihat catatan sejarah, dalam penyelesaian masalah Palestina baru hanya 2 orang yang bisa menyelesaikan. Dua-duanya ini bukan presiden, bukan raja, bukan perdana menteri, bukan kaisar, tapi 2 sosok ini adalah pemimpin Muslim, yaitu Khalifah Umar bin Khattab di tahun 637 Masehi, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 1187. Jadi kalau kita lihat berkaca 2 ini yang bisa menyelesaikan masalah Palestina, saya pikir kita tentu harus belajar dan berkaca. Jadi kenapa mereka bisa mampu menyelesaikan masalah Palestina untuk mengusir penjajah atau perampas tanah yang bercokol di situ? Ya tentu dengan sistem yang jelas, yaitu sistem pemerintahan Islam, dan pemimpinnya juga pemimpin Islam yang punya karakter seperti Khalifah Umar. Nah, dengan cara mengirim pasukan. Kalau resolusi, perundingan, perjanjian damai dan seterusnya sudah 70 tahun lebih dicoba, dan tidak ada solusinya kan gitu. Bahkan semakin parah gitu. Jadi sebenarnya resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB itu justru memperpanjang umur Yahudi itu, dan semakin memperluas. Semakin memberi ruang hidup bagi mereka, dan menyempitkan warga Palestina. Baik, sahabat Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah, kita sudah simak tadi, ya mudah-mudahan gencatan senjata ini menguatkan saudara Muslim kita di Palestina, ya. Dan walaupun tentu memang kita prihatin karena biasanya setelah selesai agresi itu justru PBB akan mengeluarkan resolusi untuk membenarkan perluasan penjajahan oleh Israel. Nah, tapi sesuatu yang tadi itu diungkapkan oleh Ustaz Wahyudi, seharusnya nih kaum muslimin belajar, terutamanya para pemimpinnya terutama para pemimpin harusnya belajar dari para pendahulu kita, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang berhasil membebaskan Palestina, dan juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil dengan apa? Yaitu dengan mengirimkan pasukan berjihad, dan itu semua kedua-duanya dilakukan dalam kerangka adanya sistem kepemimpinan global kaum muslimin, yaitu khilafah. Saya kira ini hal yang sangat penting ya bagi kita sebagai rakyat, sebagai umat tentunya. Konsentrasi kita, tentu kita memang tidak berangkat ke Palestina, ya tentu kita tetap mendoakan, kita tetap berempati, tapi ada satu yang menurut saya sangat penting dan urgen, yaitu kita memfokuskan perjuangan untuk mengembalikan kesadaran umat ini, kesadaran para pemimpin juga, menegakkan kembali khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Kita jumpa lagi di tema yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Wahyudi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.